Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azara Uletul Izza. Saya dari kelas E NIM 2404045035. Nah, di sini saya akan menjelaskan di mana mata kuliah dengan pendidikan inklusif. Saya akan menjelaskan dua materi yang saya pahami. Silakan simak videonya. Materi yang pertama yaitu pengembangan model layanan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Baik, pembahasan pertama yaitu latar belakang, di mana anak berkebutuhan khusus ini tidak bisa disamakan dengan anak normal pada umumnya. Dalam pemberian layanan itu dikarenakan anak berkebutuhan khusus mengalami hambatan, perkembangan dan pertumbuhan yang dialami. Setiap individu ataupun peserta didik yang memiliki kekurangan fisik ataupun kecerdasan berhak memperoleh kesempatan serta layanan pendidikan yang sama dengan anak normal lainnya. Nah, pada anak tersebut, anak yang berkebutuhan khusus atau ABK menjadi sorotan masyarakat maupun pemerintah selama hampir satu dekade terakhir, baik dari segi layanan, pendidikan, layanan terapi, aksesibilitas umum, dan berbagai hal yang terkait dengan pemenuhan hak bagi ABK. Terbaru sebagai layanan dan pemenuhan hak untuk ABK. Saat ini pun telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Baik, selanjutnya kita akan membahas rumusan masalah. Apa saja yang kita bahas dalam materi tersebut. Rumusan pertama yang pertama yaitu apa saja jenis-jenis anak berkebutuhan khusus yang perlu mendapatkan layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, model layanan BK seperti apa yang efektif untuk mendukung perkembangan ABK. Dan yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi oleh konselor BK dalam memberikan layanan kepada ABK. Baik, selanjutnya kita akan membahas rumusan masalah yang pertama. Yang pertama yaitu konsep dan jenis-jenis anak berkebutuhan khusus atau ABK. Nah, yang pertama itu ada pengertian anak berkebutuhan khusus atau ABK. Secara sederhana, anak berkebutuhan khusus itu dapat diartikan sebagai anak yang memerlukan layanan khusus untuk dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Nah, anak berkebutuhan khusus itu adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda-beda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakkemampuannya, baik itu mental, emosi, ataupun fisik. Menurut Alimin Setiawan, pada tahun 2020, anak berkebutuhan khusus atau ABK dapat diartikan sebagai seorang anak yang memerlukan pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing pada anak, baik itu secara individu. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Anak dengan gangguan fisik itu ada dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada tunanetra, yang kedua tunarungu. Nah, yang ketiga tunadaksa. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran bimbingan dan konseling bagi ABK. Yang pertama itu ada melakukan proses identifikasi, yang kedua perancangan instrumen, yang ketiga implementasi, yang keempat monitoring. Nah, selanjutnya ada kebutuhan bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Pada dasarnya kebutuhan anak berkebutuhan khusus sama dengan anak-anak lainnya, dan pada umumnya di mana kebutuhan jasmani dan rohani, tapi ada hal-hal khusus yang membutuhkan penanganan khusus, biasanya berkaitan dengan kelainan atau kecacatan yang disandangnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas pengembangan model layanan bimbingan dan konseling. Nah, ada yang pertama, model layanan bimbingan dan konseling. Nah, itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, bimbingan selaku konstelasi layanan. Yang kedua, bimbingan yang bersifat developmental. Yang ketiga, bimbingan selaku ilmu tindakan bertujuan. Dan yang keempat, bimbingan selaku pengembangan pribadi. Yang kelima, bimbingan selaku pendidikan psikologis. Selanjutnya kita membahas kesimpulan. Nah, anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang memiliki ciri-ciri tertentu dan membutuhkan layanan khusus untuk membantu perkembangan mereka.
Ini mencakup aspek intelektual, sensorik, motorik, emosional, dan sosial. Dalam pendidikan inklusif, layanan bimbingan dan konseling atau BK sangat penting untuk mendukung ABK dalam mengenali kemampuannya, dan mereka juga dapat mengatasi tantangan, meningkatkan keterampilan sosial, serta mencapai kemandirian. Namun, memberikan layanan BK kepada ABK juga memiliki tantangan seperti keterbatasannya sumber daya, kesulitannya dalam komunikasi dan kerjasama, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, baik itu dari konselor, serta adanya stigma di dalam masyarakat. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi kedua, yaitu identifikasi dan asesmen anak yang berkebutuhan khusus atau case method. Nah, di mana anak kebutuhan khusus ini merupakan anak yang bertumbuh dan berkembang dengan berbagai perbedaan dengan anak-anak pada umumnya. Sebutannya anak berkebutuhan khusus itu tidak selalu merujuk pada kecacatan yang dialami, namun merujuk pada layanan khusus yang dibutuhkan. Oleh karena itu, hal-hal yang mengalami suatu hambatan atau kemampuan di atas rata-rata setiap anak berkebutuhan khusus itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik itu antara satu dengan yang lainnya. Layanan untuk anak yang berkebutuhan khusus juga tidak dapat disamakan antara satu dengan yang lain, akan tetapi perlu diberikan sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan kemampuan bagi mereka dan kebutuhan bagi mereka. Nah, selanjutnya kita akan bahas rumusan masalah, di mana rumusan masalah pertama yaitu bagaimana cara mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, apa peran keluarga dan tenaga pendidik dalam memproses identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus. Dan yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi oleh pendidik dalam proses identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus. Baik, kita akan membahas rumusan masalah yang pertama, yaitu cara mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus. Nah, yang pertama itu adalah pelaksanaan asesmen, di mana asesmen merupakan kegiatan penyaringan terhadap anak-anak yang telah teridentifikasi sebagai anak berkebutuhan khusus. Perencanaan pembelajaran ada tahap ini. Pada kegiatan yang dilakukan meliputi yang pertama itu menganalisis hasil asesmen untuk kemudian dideskripsikan, ditentukan penempatan untuk selanjutnya, dibuatkan program pembelajaran berdasarkan hasil asesmen. Nah, yang selanjutnya ada pelaksanaan pembelajaran. Pada tahap ini, guru melaksanakan program pembelajaran serta mengorganisasikan siswa berkelainan di kelas reguler sesuai dengan perancangan yang telah disusun. Nah, yang selanjutnya ada pemantauan kemajuan belajar dan evaluasi. Nah, untuk mengetahui keberhasilan guru dalam membantu mengatasi kesulitan belajar anak, perlu dilakukan pemantauan secara terus-menerus, baik itu terhadap kemajuan dan atau bahkan kemunduran belajar bagi anak. Baik, ada peran keluarga dan tenaga pendidik dalam proses identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus, di mana asesmen anak yang berkebutuhan khusus itu merupakan sebuah proses yang sistematis atau teratur dan komprehensif atau secara menyeluruh dalam menggali permasalahan lebih lanjut untuk mengetahui apa yang menjadi masalah, hambatan, keunggulan, dan kebutuhan individu. Nah, di sini ada peran keluarga. Nah, dalam keluarga ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus. Nah, di mana karena mereka adalah pihak pertama yang berinteraksi dengan anak sejak dini. Beberapa peran utama keluarga bisa meliputi yang pertama yaitu observasi awal, yang kedua memberikan informasi riwayat pada anak, yang ketiga dukungan emosional dan motivasi, yang keempat kolaborasi dengan tenaga pendidik dan profesional. Nah, di sini pun ada peran tenaga pendidik. Yang pertama itu ada screening dan identifikasi awal, yang kedua membantu dalam proses asesmen, yang ketiga penyesuaian metode pembelajaran, dan yang terakhir kolaborasi dengan profesional.
Selanjutnya, materi pembahasan yang terakhir yaitu tantangan yang dihadapi oleh pendidik dalam proses identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus. Nah, yang pertama itu ada keterbatasan instrumen identifikasi. Yang kedua, kurangnya kompetensi guru dalam mengidentifikasi ABK. Yang ketiga, kurangnya komunikasi antara kedua orang tua peserta didik. Dan yang keempat, terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan inklusif. Terakhir, adapun kesimpulannya. Nah, kesimpulannya itu anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dari anak-anak pada umumnya, tanpa harus selalu dikaitkan dengan ketidakmampuan baik itu mental, fisik, ataupun emosionalnya. Identifikasi dan asesmen menjadi langkah penting dalam pemahaman kebutuhan mereka agar dapat diberikan layanan pendidikan yang sesuai. Identifikasi dilakukan sejak dini oleh keluarga, guru, dan tenaga profesional untuk mengetahui apakah seorang anak termasuk ini ABK, yang kemudian diikuti dengan asesmen lebih lanjut untuk merancang program pembelajaran yang tepat. Baik, sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.